Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Skapenta, balik lagi nih di acara Halo Skapenta. Bersama kami, Kaca, Dika, dan Caca. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, Ca. Siapa kita tuh? kedatangan tamu dari kakak tingkat 3. Nah, pastinya Sobat Skapenta yang di rumah pasti bertanya-tanya, siapa sih yang ada di samping Caca dan Dika nih? Boleh dong langsung kita kenalan aja langsung nih sama kakaknya. Halo kakak, boleh nih kenalan langsung nih dengan Sobat Skapenta yang ada di rumah. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anandawasi Setio Budi. Saya dari kelas 12 Air Freight Power Plant 1. 12. Kakaknya? Halo teman-teman semuanya, nama kakak Dea Malakiano Rahab dari kelas 12 Electrical Avionics 1. Nah, Sobat Skapenta pasti sudah kenal nih dengan Kak Kakak Nanda dan Kak Dea. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, sebelum kita masuk ke topik kita, kakak-kakak ini dari mana sih asalnya? Kalau saya asalnya dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah nih Sobat Skapenta. Kalau Kak Dea Kak sendiri? Dea nih dari mana nih? Kalau kakak dari Medan. Wah, dari Medan. Wah, sangat jauh ya Cak ya. Ada yang dari Medan sama ada yang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngapain Cak dengan kakak-kakak tingkat 3 nih? Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang media sosial sama Kak Nanda dan Kak Dea. Tentang media sosial. Nah, pastinya Kak Dea dan Kak Nanda ini nggak asing lagi nih tentang apa sih media sosial itu. Nah, kita langsung tanya aja nih. Menurut kakak, apa yang dimaksud dengan media sosial menurut kakak pribadi? Kakak dulu ya. Boleh, Kak Dea Oke, sendiri. Oke, terima kasih Fauzan, terima kasih Caca. Iya. Media sosial itu sangat berpengaruh di kehidupan kakak ya. Fungsinya media sosial itu kan sebagai sarana komunikasi kita. Betul. Sebagai sarana hiburan dan Iya. sarana pembelajaran. Dari situ kita bisa tahu informasi, bisa nambah wawasan dan lain-lain juga. Kalau untuk Nanda gimana? Kalau dari saya, media sosial itu yang pertama jelas untuk komunikasi ya. Karena dari awal mungkin fungsi utamanya emang dibuat agar kita tuh komunikasi satu sama lain tuh dengan gampang. Betul. Tapi makin kesini kayak makin berkembang, dari yang awalnya cuma komunikasi jadi ada yang buat hiburan, ada yang bisa juga buat cari penghasilan kayak online shop. Nah, Jadi media sosial itu gimana cara kita buat mengaplikasikannya. Kalau kita misal cuma buat komunikasi ya mungkin bisa buat komunikasi aja, buat nyari nafkah juga bisa kita kerja dengan cara manfaatkan media sosial. berarti itu tergantung dari kita sendiri ya, cara kita untuk menggunakan media Media sosial itu sosial. seperti apa. Nah, ternyata media sosial cukup penting juga ya Betul, bagi sangat-sangat kehidupan penting. kita di Betul. sehari-hari. Nah, kira-kira tuh gimana nih menurut kakak-kakak pengaruh media sosial bagi anak remaja khususnya untuk kita ini? Ya. Pengaruh media sosial di kakak tuh emang sangat berpengaruh ya. Dari informasi yang kita dapat dari sisi positif dan sisi negatif. Kalau untuk dari sisi positifnya itu bisa ya seperti tadi udah kakak jelasin, kita bisa mendapatkan informasi, tapi informasi itu juga belum tentu benar kan. Iya. Kedua, bisa jadi sarana hiburan, sarana pembelajaran. Kita tuh bisa nambah wawasan, cari ilmu tuh lewat media Iya, sosial. betul banget. Kalau Nanda gimana? Kalau dari saya sendiri, dampak dari media sosial selain dari kita sendiri ya, mungkin dampak ke orang lain juga. Kayak misal kita nih salah pakai media sosial, dampak negatifnya mungkin ada, kita mau nyebarin info, contohnya kita mau nyebarin info, ternyata orang lain salah nangkep. Itu bisa jadi kabar hoax buat orang-orang gitu. Jadi selain dampak negatif buat kita sendiri, juga berdampak negatif buat orang-orang lain. Tapi dampak positifnya banyak ya. Selain informasi dapat lebih simpel, lebih cepat buat kita dapetinnya, kemudian kita mungkin nggak harus kerja keluar, nggak harus
kerja keluar ruangan, kita bisa kerja lewat media sosial, kita bisa cari uang lewat media sosial. Lebih ke gimana caranya kita mengatur biar kita nggak terlalu terpengaruh sama dampak negatifnya gitu. Oke Dika, ternyata media sosial ini punya dua dampak nih, ada dampak positif juga dampak negatifnya. Tergantung kita yang makai itu. Betul, tergantung kita yang menggunakannya itu seperti apa juga ya. Nah tadi dampak negatif dan positifnya juga udah dibahas. Nah sekarang nih, saya mau tanya, untuk media sosial apa yang sering Kakak gunakan dalam kehidupan sehari-hari mungkin? Kalau dari saya dulu ya. Kalau dari saya mungkin media sosial yang paling sering saya pakai pertama WhatsApp. Itu buat yang pribadi-pribadi aja sih, kayak chatting gitu. Kemudian Instagram, TikTok, YouTube, sama kadang-kadang juga buka Twitter kalau trending terkini. Oke, untuk Kak Dea sendiri? Kalau untuk kakak sendiri, yang paling utama dan paling sering digunakan untuk berkomunikasi pastinya WhatsApp ya. Terus ada Instagram, Twitter, dan TikTok juga. Nah, jadi media sosial ini aplikasinya banyak, Cak. Banyak banget sih. Dan itu penting banget. Tergantung kita memakainya kembali. Iya. Nah, jadi ada yang bisa menghasilkan penghasilan, Betul banget. ada juga yang buat hiburan. Nah, terus selanjutnya nih, Cak. Pertanyaan selanjutnya apa nih? Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Banyak kan ya anak-anak di bawah umur yang sekarang udah dikasih gadget sama orang tuanya. Betul. Sebenarnya nggak terlalu masalah juga, misal mereka masih di bawah pengawasan orang tua. Tapi kira-kira gimana nih untuk anak-anak di bawah umur yang udah menggunakan media sosial? Menurut kakak-kakak gimana? Mungkin bisa dimulai dari Kak Dia dulu. Oke. Untuk anak di bawah umur tuh seharusnya tidak usah diberikan gadget dulu ya. Karena butuh banget pengawasan dari orang tua. Biasanya tuh yang di media sosial itu, di dalamnya itu ada hal-hal yang seharusnya mereka nggak ketahui, nggak mereka lihat. Jadi mereka benar-benar butuh pengawasan dari orang tua. Jadi kalau anak di bawah umur ya tidak usah diberikan gadget dulu deh kayaknya. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin agak bertentangan ya sama dia. Menurut saya anak di bawah umur itu nggak masalah dikasih gadget, selagi itu memang diawasi dari orang tua. Lagi pula juga sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi, banyak sosial media yang emang diperuntukkan buat anak kecil, kayak misalnya YouTube ada YouTube Kids, terus ada yang emang diperuntukkan buat anak kecil. Ya, tapi itu kembali lagi semua harus dengan pengawasan orang tua kan. Jadi anak itu nantinya nggak terpengaruh sama hal-hal yang seharusnya mereka belum tahu, nggak terpengaruh sama hal-hal negatif. Kayak sekarang kan ya mungkin salah satu dampak negatif juga ya, banyak nih anak-anak kecil yang udah mulai ngomong kasar, banyak anak kecil yang melakukan hal yang sebelumnya belum mereka lakukan. Kalau ditanya kenapa, katanya dari YouTube, dari TikTok gitu. Mungkin ya balik lagi tetap harus dengan pengawasan. Nah, setuju banget nih. Kalau saya nih, Cak, saya setuju banget dengan Kak Nanda. Karena di mana anak kecil itu menurut saya nih boleh menggunakan gadget, tetapi pengawasan orang tua di sini tuh sangat penting. Penting banget. Nah, apalagi kalau misalkan anak kecil dikasih handphone, tetapi sampai larut malam. Nah, itu berarti kurangnya pengawasan dari orang tua, Cak. Kalau Caca sendiri gimana nih? Kalau aku juga setuju banget nih sama Kananda. Sebenarnya anak di bawah umur itu nggak apa-apa dikasih gadget, tapi ya itu balik lagi ke peran orang tuanya, pengawasan orang tuanya gitu sih. Betul. Nah, pastinya kakak-kakak ini punya banyak sekali media sosial. Pastinya juga pernah memposting foto-foto atau video-video gitu. Nah, pernah nggak sih Kak ada tanggapan-tanggapan yang negatif dari netizen yang lain? Atau mungkin bisa sharing-sharing cerita mungkin sedikit apa aja sih pengalaman waktu menggunakan media sosial. Betul. Dari aku dulu. Boleh. Oke, boleh. Kalau kita mendapatkan komentar negatif dari haters, cukup diem aja, atau kalau emang mau jelasin hal yang sebenarnya aja. Nah, kalau misalnya kita ya dapat komentar negatif, misalnya pembulian nih di dalam media sosial,
itu kan banyak tuh, kayak misalnya body shaming, banyak kan. Iya, Iya, benar. Terus ya udah diemin aja, ya selagi nggak ngerugiin mereka juga kan. Betul. Betul. Kalau untuk Nade, Kalau dari saya sendiri, mungkin alhamdulillahnya nih belum pernah dapat yang head comment gitu. Alhamdulillah ya. Tapi kalau head comment mungkin enggak, tapi lebih ke kita yang antisipasi aja. Gimana caranya biar kita nggak dapat head comment itu? Kita posting yang sewajarnya aja, kita posting yang ya kita pilih-pilih lah apa yang mau kita tunjukkan ke orang-orang. Betul. Biar lebih baik mengantisipasi daripada nanti kita dapat head comment terus kita baper kan nggak enak juga kan. Mending kita antisipasi dari awal aja sih. Betul. Oh. Nah, tapi biasanya orang-orang tuh ya beda ya. Iya. Gimana ya? Ada orang yang kayak dikatain sedikit tuh langsung baper, nangis, Iya, kepikiran terus gitu. betul. Ya, makanya juga itu kita kalau menggunakan media sosial juga harus berhati-hati gitu. Terus juga ya di media sosial juga kan ada adabnya gitu, nggak sembarangan kasih komentar-komentar yang mungkin kurang enak dilihat gitu. Nah, selanjutnya nih kita sebagai pelajar nih, kita di sini kan masih pelajar ya Kak. Pasti ada dong pengaruh media sosial bagi pendidikan. Kira-kira gimana tuh Kak? Media sosial itu kalau untuk pendidikan bisa menjadi sarana literasi digital dan bisa menjadi sarana belajar mandiri. Oke, kalau dari saya sendiri media sosial dengan pendidikan mungkin sekarang udah banyak juga kan ya guru-guru yang udah mulai memanfaatkan media sosial sebagai salah satu media buat mereka ngajar. Menurut saya itu bagus karena gimana caranya guru dan murid tuh bisa memanfaatkan media sosial yang mereka punya. Kayak sekarang udah banyak nih tugas-tugas yang Dikumpulkan lewat media TikTok, sosial. ya, lewat Instagram, lewat YouTube. Menurut saya media sosial sama kegiatan belajar mengajar tuh kalau emang guru dan muridnya itu bisa mengemasnya dengan cara yang menarik, itu bakal jadi hal yang bagus. Betul. Menurut saya gitu sih. Nah, jadi media sosial bagi pendidikan ini sangat penting. Tetapi kita tidak menyampingkan buku ya Kak ya. Iya. Bukan berarti kita Iya. bukan menyampingkan buku, Iya. tetapi kita menggunakan media sosial ini untuk pendidikan dengan cara yang terbaru. Iya. Nah, selanjutnya nih Kak, seberapa penting sih peran medsos atau media sosial ini dalam mempromosikan suatu produk atau barang? Menurut Kakak gimana? Kalau menurut kakak, peran media sosial dalam mempromosikan suatu produk itu sangat penting ya. Biasanya kalian pernah lihat gak sih di TikTok live atau di Instagram banyak tuh ya orang-orang yang jualan sambil live. Itu benar-benar mempengaruhi yang konsumennya. Jadi orang-orang tuh tahu gimana sih kemasan atau barang mereka yang jual gitu. Kalau Ananda gimana? Kalau dari saya sendiri mempromosikan sebuah produk dari melalui sosial media itu menguntungkan kedua pihak sih. Pertama pihak dari yang mempromosikan sama pihak yang tujuan promosinya tersebut. Yang pertama mungkin lebih low budget gak sih? Kita nggak harus cetak-cetak poster, nggak harus cetak-cetak banner. Kita cukup iklan di mana misal ada konten nih kita sisipin iklan gitu kan bisa ya. Bisa. Yang kedua buat kita sendiri kan pastinya kita sering nih pakai mainan gadget, sering buka sosmed, dan semakin banyak waktu kita buat main sosmed itu nanti bisa dijadikan buat keuntungan nih, karena mungkin orang nggak sengaja lihat promosi kita terus mereka tertarik karena kita udah naruh promosi tersebut di media sosial. Betul. Jadi yang pertama harus pinter-pinteran, kita harus bikin semenarik mungkin, dan media sosial sangat membantu sih untuk hal-hal promosi kayak gitu. Oke Dika, ternyata media sosial itu juga sangat membantu ya dalam mempromosikan karena akan mempermudah penjual dan juga konsumennya. Iya. Betul, Cak. Selanjutnya, Cak. A few moments later. Nah,
boleh nih dari Kak Nanda maupun Kak Dea nih. Boleh spill sedikit bagaimana sih cara menggunakan media sosial dengan bijak? Nah, Dia dulu silakan. Cara menggunakan sosial media dengan bijak yaitu ya kita jaga sikap aja ya di media sosial, tidak perlu hate comment sana sini, mengajak orang untuk hate orang ini, itu nggak perlu karena untungnya tuh buat apa gitu loh. Dan ketika kita ingin memposting sesuatu, kita juga perlu mikir-mikir ini kalau dilihat untuk yang di bawah umur, apakah mereka apa ya, gimana maksudnya, Pantas nggak sih buat pantas ditonton gak sih mereka? gitu kan. Biasanya ada ya orang yang kalau menggunakan media sosial itu dengan cara yang salah Iya. gitu. Kalau Nanda gimana? Kalau dari saya sendiri, gimana caranya kita menggunakan media sosial lebih ke sopan santunnya kita sih. Gimana caranya kita memilih apa yang baik buat kita lakukan di media sosial. Jadi kita perlu menjaga etika Jaga etika kita di media sosial. Dengan mungkin kalau kita mempostingkan sebagai pengguna ya, kita mau posting ya seperti yang tadi dibilang, kita harus tahu yang bagus yang mana, yang enggak yang mana, buat mengantisipasi biar nggak ada hal-hal yang nggak kita inginkan. Terus kita memposisikan diri juga nih, kalau misal saya jadi, anggaplah di sini orang yang anggaplah haters lah ya. iya. Gimana caranya kita nggak usah nge-hate komen, toh juga itu nggak berdampak buat kita. Toh apa yang mereka posting nggak terlalu penting juga buat kita kan. Kita nggak usah cari-cari kesalahan. Jadi cukup kita enjoy aja sama sosial media. Kita gunakan sesuai fungsinya yang baik-baik. Betul. Kita minimalisir, atau kalau bisa kita nggak usah lah cari-cari kesalahan di media sosial gitu. Kita pergunakan sosial media itu dengan baik. Iya. Ya. Nah, jadi sobat SKPT yang di rumah nih udah tahu sedikit nih tentang media sosial menurut dari Kak Dea dan maupun Kak Kak Nanda. Nanda. Nah, banyak sekali tadi dampak negatif, dampak positif, terus tadi ada anak-anak yang main HP, pengaruh anak main HP. Nah, itu kembali lagi di bagaimana cara kita untuk menggunakan media Iya, sosial itu. betul banget. Dimana kita bisa mengambil untuk penghasilan, hiburan. Emang banyak banget ya manfaatnya. Nah, sekarang tuh banyak banget nih Kak. Mungkin di TikTok tuh banyak banget ya sekarang. Nah, Cak, dari tadi nih kita udah banyak sekali pertanyaan yang kita tanyakan ke Kak Dea maupun Kak Nanda tentang media sosial. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi seru-seruan. Apa yaitu sesi games nih, Cak. Nah, di games ini kita akan menguji kemampuan dari Kak Dea maupun Kak Nanda tentang pengetahuan umum. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sesi games, ini saya bacakan rules-nya dulu nih, atau tata caranya. Nah, di sini akan kami tanyakan ada 10 pertanyaan yang nantinya akan secara bergantian saya dan Caca akan menanyakan ke Kak Dea dan Kak Kak Dea Nanda. dan Kak Nanda. Dan untuk cara menjawabnya nanti pada saat sudah dikasih pertanyaan, jawabannya cepet-cepetan. Nah, jadi kayak cerdas cermat. Oh iya. Nah, jadi yang tahu jawaban duluan Boleh angkat tangan, langsung angkat tangan aja. Tetapi kalau udah angkat tangan nih, itu akan kita kasih waktu 3 detik untuk menjawab. Lebih dari 3 detik untuk nggak bisa jawab nih, kita akan lempar ke yang pertanyaan selanjutnya. Paham ya? Iya, paham. Nih? Oke. Boleh nih, langsung aja nih Kak. Cak. Langsung aja kita mulai ya. Nah, pertanyaan yang pertama nih. Apakah mata uang Filipina? Oke. Tuh, cepet. Siapa nih? Siapa yang lebih Siapa? cepat? Siapa duluan? Siapa? Boleh kita hitung 1, 2, 3 dulu. Oh, Kakaknya lah oke, angkat tangan Nah, aja dulu gitu ya. aja ya. Oke. Oke. Pertanyaannya ya. Apakah mata uang dari negara Filipina? Tahan dulu. Siapa? Siapa nih Cak tadi? Kayaknya Kak Nanda ya? Kayaknya Kak Nanda. Oke. Boleh Kak Nanda Nanda jawab nih, dulu. jawabannya apa nih? Mata uang Filipina kalau setahu saya peso. Peso. Bener gak sih Cak? Peso. Bener nggak? Bener nggak ya? Gimana nih menurut Sobat sobat Skapenda di rumah Skapenta di rumah?
Kira-kira bener nggak nih jawabannya Kak Nanda nih? Bener nggak, Cak? Jawaban apakah mata uang dari negara Filipina? Yaitu Bener banget. Oh, Peso. oke. peso, bener banget. Keren. Keren ya, berarti Berarti masih nggak terlalu terlihat. ya masih Iya. masih. Iyalah masih bisa. Tapi kita punya beberapa pertanyaan lagi nih. Oke. Benar-benar Masih susah banyak, dijawab. iya. Masih banyak pertanyaan. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Apa tuh? Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Nah, Jawaban. kayaknya kakak-kakaknya semangat-semangat banget ya buat Iya, jawab Pada pertanyaannya. semangat. Kita kasih ke Kak D. Dia. Oke. Untuk pencipta lagu Indonesia Raya ya, Siapa? setahu kakak tuh Sayuti Melik gak sih? Aduh. Siapa, Cak? Tadi siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Oke. Tadi Kak Dea jawab Sayuti Sayuti Melik. Melik. Bener nggak nih Dika? Kayaknya kurang tepat nih, Cak. Nah. Salah. Salah. Yang benar apa, Cak? Atau Boleh kita Kak Nanda? kasih Kak Nanda kesempatan buat jawab Kesempatan. dulu nih. Pencipta lagu Indonesia Raya W.R. Supratman. Bener gak? Benar nggak, Cak? Bener banget. Oke. Sebentar dulu. Apa? WR apa? W.R. Nah, ini banyak nih yang nggak tahu. WR Supratman. WR-nya tuh apa ya? WR-nya tuh Ayo. apa? Pelajaran SD ya kalau nggak salah ya? Iya, Oh, itu bener. masih inget dikit-dikit ya? W.R. tuh Wage Rudolf, ya gak sih? Wage. Bener nggak, Cak? Wage Bener kan? Rudolf. Gimana nih Kak Dea? Bener. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu kita buat Kak Nanda. Ternyata masih gampang ya, Cak ya, Iya, pertanyaannya. masih terlalu gampang lah. Nah, kini kita kasih skor saja nih, Cak. Apa Jadi tuh? 2-0. 2-0. Dua Kak Nanda kosong. 2, Kak Dea Kak Dea masih kosong. Oke. Lanjut deh, Kita Cak. lanjut aja ya ke pertanyaan Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini tentang Wah, tentang bahasa Inggris. Nah, Ah, aku dengar-dengar Kak Dia nih katanya anak English Club Benar, ya. ya. Mungkin dari sini Kak Dia bisa bisa memperoleh membawa- skor. Oh, ini- betul, betul banget, betul. Bener gak nih Kak Dia kalau Kak Dia nih Nah, anak English oke, Club? kita langsung cepet-cepet Bener. aja ya. Ah, bener ternyata. Tapi belum tentu bener sih. Oke, kita hitung 1, 2, 3 dulu baru angkat tangan aja. Baru ya. angkat tangan, Biar boleh, kelihatan boleh. siapa yang duluan. Oke. Pertanyaannya nih. Apakah bahasa Inggrisnya kesemutan? 1, 2, siap-siap. 3. 3. Dia angkat tangan ternyata. Oke deh, tepuk belakang aja nih. Oke. Kalau kamu apa Nanda? Kesemutan bahasa Inggrisnya. Setahu tuh kakak dia apa? Salah nanti yang dapat skor 0 gitu ya. Coba apa? Siapa yang tahu? Dari kata semut, Semut. itu NN on N the ya. Semut. Nah, Kesemutan. kesemutan. Kalau ke kan tuh ya? Tunen. To N. Keren mungkin. Kesemutan apa ya, Cak? Kesemutan. Gak ada yang bisa nih. Kayaknya Ya udah. skip. Skip ya, berarti nggak ada Nyerah yang dapat skor nih, Cak. Gak ada yang dapat skor. Akhirnya pertanyaan ini nggak ada yang bisa jawab nih, Cak. Nah, Nah, jawabannya apa, Cak? Kesemutan. boleh deh Dika yang kasih tahu gimana. Apa ya, Cak? Nah, kesemutan itu ternyata bahasa Inggrisnya itu pins and needles. Bukan tuh. To N. Nah, tadi pengetahuan udah, Ya. tentang mata uang udah, terus pencipta lagu udah, Udah. bahasa Inggris udah. Sekarang kita akan masuk di kemampuan matematika, Nah, Hitungan ya. hitung-hitungan nih. Kayaknya Biasa nih, harus hitungan juga ya. nah kayaknya nih hitung-hitungan nih agak rumit ya. iya. Oke, kita langsung aja. Pertanyaan keempat yaitu, nah kayaknya menurut mudah ya. Mudah. Ini pertanyaan TK mungkin bisa jawabnya ya, Kak? Mungkin ya. Nah, Cuma langsung kalau aja 5 ditambah buka kurung 25 kali 2 tutup kurung sama dengan, oke kita hitung dulu ya. Oh, Kita hitung dulu ya. kita hitung dulu. Oke, cepet-cepetan ya. 1, 2, 3. Siapa dulu nih? siapa dulu nih Dik? Sobat Skapenda di rumah, lihat nggak siapa yang angkat duluan? Siapa nih? Siapa? Kita ulang aja ya, Cek ya. Ulang. Boleh lah Biar sekali lebih lagi. fair aja ya. Oke. Siap-siap. 1, 2. 2, 3. Ah, Siapa? kayaknya yang
duluan itu Kak Dea. Nah. Boleh Kak Dea jawab duluan. Jawabannya 55. 55. Oke. 5 ditambah 25 dikali 2 itu adalah dari jawabannya Kak Dea 55. 55. Bener nggak, Cak? Bener Kalau nggak ya? menurut perhitungan dan aturan matematika itu Ah. kali itu kan harus Didahulukan. didahulukan. Apalagi Bener yang nggak? di dalam kurung. Nah, benar banget. Berarti jawabannya Kak Dea itu tepat banget. Benar. Tangan dong. Tepuk tangan dulu buat Kak Dea. Ternyata nggak selain bahasa Inggris, pintar matematika juga ya. Jadi skornya berapa nih, Cak? Skornya untuk sementara ini udah 2-1. Kak Nanda Masih 2. unggul ya, masih Masih unggul 2 Kak ya. Nanda. Kak Dea ini masih ada nih beberapa pertanyaan lagi untuk bisa mengejar Kak Nanda. Ada. Pertanyaan selanjutnya nih, Cak. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini tentang PPKN lagi ya, kita balik. Tentang lagi. pengetahuan lagi nih Nah. sobat SKPNT di rumah. Langsung aja ya. Boleh. Siap-siap nih kakak-kakak. Siapakah pengetik teks proklamasi? Tahan. Sabar dulu, sabar Pakai dulu, semangat nih, Cak. sabar dulu. Udah pada tahu semua jawabannya. Tahan dulu ya. Apa ya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, tiga. 3. Saya cuma Kak Tahu. Dea. Nah, kayaknya tahu nih Kayaknya jawabannya Kak apa. Dea tahu nih. Apa Kak jawabannya Kak? Teks proklamasi diketik Oleh oleh siapa nih? Jawabannya itu sama kayak jawaban yang pertama yang Yang salah pencipta tadi ya? lagu Indonesia Raya. Salah tadi. Oke. Siapa Sayu tuh? Temelik. Sayuti Melik. Melik. Tadi Bener nggak Sayuti ya? Melik yang Tapi- menciptakan lagu Indonesia salah. Siapa tahu yang ini bener ya kan? Oke, betul. Teks proklamasi itu diketik oleh, bener banget, Sayuti Sayuti Melik. Melik. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat Kak Dea. Nah, Sekarang sekarang udah imbang ya? Nah, udah imbang. comeback ya. Dua sama. Dua sama. Ya, kan ada ini deg-degan nih. Takut nggak bisa dia. disusul Nggak bisa. sama Kak Dea. Kita Langsung masih lanjut. ada 4 pertanyaan terakhir. Mungkin bisa lebih unggul lagi ya buat Iya. Anda. Yang keenam, yaitu kota Kucing merupakan salah satu kota yang berada di negara. Kota Nah, kita kasih waktu Kucing. buat mikir dulu nih. Ya boleh lah. Kayaknya soalnya pertanyaan ini kayaknya agak susah Agak susah ya. nih, Cak, buat dijawabnya. Kota Kucing. Kota Kucing. Ada yang pernah dengar mungkin sobat Sobat Skapenta? Skapenta di rumah? Gimana? Kota Kucing. Kayak hewannya ya, kota Iya, kucing itu ya. Oke, hewan. Udah siap? Kita hitung bareng-bareng nih. 1, 2, 3. 3. Kayaknya nggak. Makanya ragu-ragu nih angkat tangannya. Kita Gimana? coba lihat sekali lagi ya. Oke. Kota Kucing merupakan salah satu kota yang berada di negara 1, 2, 3. 3. Oke, Kak Dia. Kak Dea Yang angkat lagi. tangan nih. Turki mungkin. Turki. Turki. Kenapa tuh? Kok bisa? Kenapa? Jawabannya Turki. Karena di Turki itu banyak kucing liar yang berkeliaran di jalanan. Jadi aku mikirnya kayaknya Turki deh. Tapi nggak emang? tahu sih. Oh berarti kucing tuh bahasa Turkinya juga Nah. kucing. Kayaknya enggak. Oh. Kenapa bukan Mesir? Nah, Karena kan Ada patung nah, Luffy. betul. Oh iya. Atau Cina karena mirip-mirip kan. Nah, Oh iya. kalau menurut kan Anda nih kira-kira tebak-tebakan kita- aja deh. bener nggak tadi Turki? Iya, Turki tadi kan belum. Oh iya. Enggak. Bener nggak? Bener Cak? nggak ya? Kayaknya Karena kurang- di Turki banyak kucing, jadi mungkin ada kota namanya Karena di situ kucing. keterangannya kota Tetapi- kucing. kurang tepat nih, Cak. Jawabannya bukan kota Turki. Nah, kita tanya ke Kak Nanda nih. Siapa tuh ada jawaban yang bisa masuk akal nih. Nah, kota apa nih? kucing. Ini C-nya ada hanya ya? C-nya Iya. ini ada hanya. Oh berarti ini bukan Berarti nama bukan hewan dong. Nah, bukan Bukan nama hewan. kucing. Kucing. Nah, kucing. Kucing. Nah, kira-kira dari kota mana ya? Dari mungkin berada di. Kita kasih waktu. 1, 1, 2. 2. Ini kalau sama-sama nggak bisa jawab, 0 ya? Iya, 0 nol. ya. Dari Cina mungkin. Dari Cina. Dari Cina. Bener nggak, Cak? Bener nggak ya?
Masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Dua-duanya masih kurang tepat nih. Ada yang dari Turki, ada yang dari Cina. Dua-duanya kurang tepat. Tapi masuk akal juga ya. Iya. Karena di negara-negara luar itu banyak yang kucing-kucing yang berkeliaran. Nah, tetapi kurang tepat nih Kak. Jawabannya yaitu dari negara Malaysia. Oh. Jauh ya antara kucing dengan negara Iya, Malaysia. Mungkin kalau Nah. di Malaysia kan Kuala Lumpur, Nah. gitu, masih agak-agak ke Iya, Indonesia lah ya. betul. Tapi salah satu kota kucing itu berasal dari negara Malaysia. Gitu. Jadi nggak ada yang dapat skor nih Cak ya. Iya. Jadi 0-0 ya. Jadi Tetap skornya masih masih imbang sama. 2 sama. 2-2. Nah, selanjutnya Cak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, kali ini seputar Indonesia lagi. Nah, kita seputar Indonesia. Harusnya pertanyaan Indonesia ini harusnya lebih paham ya, Lebih harusnya paham. bisa untuk menjawab lebih cepat lah. Oke. Apa tuh Cak pertanyaannya? Pertanyaannya adalah Danau Toba berada di provinsi, Tahan dulu. sabar dong, Sabar dulu. Wah, kayaknya kalau sabar dong. wilayah Indonesia ini kayaknya pada Iya. tahu ya, cepet banget untuk mau menjawab. Tahan dulu, kita ulangi lagi pertanyaannya. Danau Toba berada di provinsi, kita hitung sama-sama, sama sobat kapiten di rumah, yaitu 1, 2, 3. Nah, sekarang Dika yang pilih siapa nih yang duluan? Kayaknya susah ya saya. Gini deh, aku yang hitung, kamu yang lihat Cak. Oke, Oke ya. boleh, Oke, boleh. oke. Oke. Oke ya, siap-siap nih Cak ya. 1, 2, 3. Nah, pasti ketahuan siapa duluan tuh Cak. Kak Dea duluan. Masih kurang cepet ya. Lebih cepat Nanti Kak Dea agak nih. kurang Tangannya lebih cepet. cepat naik ke atas. Yes, Bro. Boleh? Kak Danau Dea? Toba berada di provinsi Provinsi Sumatera Utara. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Bener. Bener nggak ya? Danau Toba di Danau Toba itu berada di provinsi. Artinya semua itu udah tahu ya, karena di SD, SMP maupun di SMK sederajat kita sering di belajar itu ya Cak ya, Iya, tentang bener banget. pengetahuan-pengetahuan. Harusnya kita udah tahu juga. Bener nggak Cak? Jawabannya itu bener banget. Benar, Danau Sumatera Utara. Utara. Tepuk tangan dong. Kita dia orang sana juga. Bro. Kebetulan Orang sana dong. dia ini orang Sumatera ya? Iya, Oh, Sumatera Utara. pantes Kak Dea tuh Pantesan. tahu. Pernah ke sana nggak? Pernah dong. Pernah ya? Pernah. Harusnya pernah ya. Harusnya pernah. Pantesan Harusnya tahu ya, pernah. padahal cepet Tapi banget pernah tadi Cak. kok. Pernah. Padahal cepet banget tadi ngacungnya. Nah, sekarang skornya Kak Deni unggul Cak. Udah 3-2. 3-2 nih. Nah Cak, kita masuk di pertanyaan terakhir Nah, nih Cak. pertanyaan terakhir ini penentuan nih. Nah, pertanyaan penentuan. Nah, bener banget. Tadi skornya 4-3 ya. Kak, dia lebih unggul daripada 4-2. Dia dapat tiga Skornya juga. itu 4-2. 4-2 ya? Iya betul. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Alat musik tifa berasal dari, tahan, dipikirkan dulu jawabannya. 1, 2, 3. Kayaknya kesempatan ini yang megang Kak Kak Nanda ya? Nanda. Oke. Kak Nanda, apa jawabannya? Tifa itu berasal dari mana sih Kak? Tifa itu kalau nggak salah dari Papua. Dari Papua. Kalau seingat saya dari Papua sih. Atau mungkin ada jawaban lain dari Kak Dea? Nah, boleh nih Kak Dea, mungkin mengira-ngira. Ngira-ngira aja ya. Nah, siapa tahu betul kan dapat skor lagi nih. Nah. Nah, jadi kan menang nih di games kali ini. Mungkin dari Aceh. Dari Aceh dan dari Papua. Papua. Nah, yang benar yang mana, Cak? Aceh atau Papua nih, Cak? Aceh atau Ada dua Papua. jawaban nih yang bisa menentukan skor. Iya sih sebenarnya udah jelas kalah juga. 4-2. Gak apa-apa, yang penting kan iya. dapat skor nih kan. Iya, iya, iya. Nggak jauh-jauh Nah, banget. Aceh atau Papua, Cak? Yang benar. Yang benar itu alat musik tifa berasal dari Papua. Papua. Nah, yang benar itu Kak Nanda. Tepuk tangan dong. Tapi nih, Cak, skornya tetap lebih unggul Kak Dea. Dea. Karena dari tadi yang jawaban bahasa Inggris itu Kak Dea yang Kak jawab. Dea yang Nah, Tapi kan ada satu yang nggak bisa kejawab. nah, betul. Tapi pengetahuan umum lebih ke Kak Nanda Kak ternyata. Nanda. Oke, segitu dulu games pada kali ini.
terima kasih kami ucapkan untuk Kak Dea dan Kak Nanda bisa meluangkan dan menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol asik ya, ngobrol-ngobrol Terima kasih asik juga buat tentang media sosial. Nah, Nah, yang udah undang Undang kita, kami. nah, terima kasih Kak. Nah, mudah-mudahan apa yang jawaban dari Kak ini bisa bermanfaat untuk sobat Skampenta yang ada di rumah. Ambil hikmahnya dan ambil sisi positifnya. Nah, benar banget. Mungkin segitu dulu podcast kali ini dan sampai jumpa lagi di acara Halo Skapenta. Bersama kami Kaca, Dika. dan Caca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Dadah. Bye-bye.